You're watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi bareng sama aku Dini Andromeda di Humanity Talk Podcast. Nah, kira-kira coba diingetin lagi. Yang di rumah aja ini udah bulan keberapa ya? Kira-kira ini ya kurang lebih nyaris hampir 1367 hari. Oh, mulai ngarang. Oke, hari ini insya Allah Dini ini sudah datang ya, narasumber kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita di Humanity Talk Podcast. Ini ada Ibu Dr. Hendry Saparini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi insan muda, beliau ini seorang ekonom, pendiri KOR Indonesia, betul ya Bu ya? Betul. Terus juga konsultan di beberapa lembaga nasional dan internasional, anggota komite pengembangan jasa keuangan syariah, terus juga masyarakat ekonomi syariah, dan aktif di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, kita hari ini membahas agak serius sebenarnya ya. Ya, Karena mau ngomong apa nih Mbak? bisa dibilang kita masih dalam suasana yang cukup memprihatinkan ya Bu ya. Di pandemi ini COVID-19 meluluhlantahkan global, Ya. termasuk Indonesia. Kita akan membahas mengenai krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau secara global sendiri, sudahkah mengerikan seperti itu, Bu? Ya, jadi kalau kita pernah mengalami krisis yang sampai usia kita lah ya, ada krisis 98, ada krisis 2008 dan krisis sekarang. Kali ini krisis yang paling parah. Kenapa paling parah? Yang pertama, karena terjadinya itu hampir di separuh lebih negara yang ada di dunia, ya, yang terkena sangat dalam. Iya. Kemudian juga kalau 98 itu krisis hanya di beberapa sumbernya, itu beberapa negara ASEAN saja. Ada Thailand, ada Indonesia, ya, Korea gitu. Terus kemudian kita masih punya market, ya, masih punya pasar, sehingga kita masih bisa hidup karena marketnya ada. Kalau di 2008 itu marketnya yang bermasalah, tetapi kita sendiri di dalam negeri 2008 kita nggak terlalu masalah gitu. Nah, sekarang ini di tahun 2020 ini rasanya kita terpukul dari sisi marketnya, juga terpukul dari sisi domestiknya. Nah, jadi kita memang seperti Mbak Dini tadi bilang, kita kayaknya harus mencari formula nih bagaimana untuk bisa bangkit kembali, karena beberapa negara kan kasusnya sudah selesai, tapi Indonesia belum. Nah, padahal saya termasuk salah satu yang meyakini stimulus ekonomi seperti apa yang paling pas untuk menciptakan optimisme, itu adalah stimulus dengan menciptakan kondisi keamanan yang terbaik, atau kita harus bisa menyelesaikan COVID terlebih dulu secara tuntas, baru optimisme itu bisa dibangun. Jadi stimulus ekonomi itu baru bisa bermanfaat kalau COVID-nya kagak ada gitu. Tapi kalau sekarang ini kita kemarin saja masih kasusnya masih sangat tinggi. Jadi tidak mungkin kita kemudian memaksa untuk mendorong dari sisi ekonomi. Walaupun ada cara-cara untuk melakukan itu. Di global sendiri sudah bisa dibilang mengerikan, separuh sudah lemah. Berarti Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi seperti apa berarti Bu? Ya. Jadi lembaga kami kita rilis di awal Maret waktu itu, pertumbuhan 2020 itu maksimal 2% atau minimalnya minus 2%. Jadi artinya sangat mungkin kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang minus di 2020. Dan apakah itu masalah besar? Tentu masalah bagi kita karena penerimaan negara akan turun dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita kemudian bisa melakukan burden ini kita share. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tajam turunnya, semua juga melakukan shrinking atau pengetatan,
Tapi bagaimana caranya agar yang mengalami tekanan itu tidak hanya sebagian, tetapi juga semua gitu. Jadi walaupun hanya tumbuh misalnya 0% atau nanti tumbuh 1%, tapi itu dinikmati oleh banyak pihak. Nah, sayangnya prediksi kami itu kemiskinan itu akan bertambah sangat besar. Demikian juga pengangguran. Kalau pengangguran tidak usah kita hitung, kita sudah bisa melihat kanan kiri kita gitu. Jadi di dalam negeri kalau kita menanyakan dampaknya seperti apa, dampaknya dalam, Pak. Karena ini apa namanya, kita harus tahu bahwa ekonomi kita itu kan disokong oleh konsumsi rumah tangga, ya kan? 56%. Jadi kita berbeda dengan negara lain seperti misalnya Vietnam atau Korea atau misalnya Cina yang ekonominya itu disokong oleh perdagangan gitu. Kita enggak, kita konsumsi rumah tangga. Artinya kalau rumah tangga di Indonesia ini tidak terjaga konsumsinya, ekonomi akan melambat gitu. Dapur harus ngebul apalagi. Nah, kasarnya gampangnya gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu saja pemerintah menangani COVID yang pertama, dan yang kedua adalah dampak utama terhadap daya beli tadi. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan tuh ada BLT. Nah, semestinya BLT itu dilakukan secepat dan sesegera mungkin. Artinya tidak ada stimulus ekonomi yang lain yang digelontorkan karena semua memerlukan anggaran kan, selain untuk menjaga daya beli tadi. Gitu. Nah, jadi kalau daya beli ini bisa terjaga, maka kita akan bisa survive. Nah, ternyata kuartal 1 kemarin sudah dikeluarkan datanya, yang biasanya konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5% lebih, ternyata kuartal 1 tahun 2020 itu hanya 2,3%. Nah, jadi kita sangat khawatir nanti di kuartal 2 walaupun ada Ramadan, tapi kita tahu orang tidak ada yang belanja baju kan, semua masih fokus belanja sembako gitu. Nah, jadi itu mungkin sektor-sektor yang lain juga menjadi terpengaruh oleh konsumsi rumah tangga yang menurun ini. Jadi bisa memang dibilang dengan pandemi COVID-19 ini seluruh sektor terkena dampaknya, dan sektor-sektor apa aja selain mungkin tadi Ibu bilang konsumsi pangan atau sektor-sektor lainnya mungkin yang terkena dampaknya dari usaha makronya mungkin Ibu atau sebenarnya kalau kita melihat siapa yang terkena dampak, hampir semua terkena dampak, tapi ada levelnya. Ada yang terkena dampaknya itu signifikan, ada yang relatif kecil. Misalnya kalau sektor pangan, kira-kira mereka pertumbuhannya masih akan bisa terjaga karena tidak akan mungkin mengurangi konsumsi dari pangan ya. Tetapi konsumsi pangan yang itu lebih ada leisure-nya, ada lifestyle-nya itu mungkin yang berkurang gitu. Terus kemudian pariwisata misalnya. Pariwisata itu kan termasuk pengeluaran yang nomor sekian kan dari keluarga Indonesia ya, karena kita 40% aja mendekati miskin kan, jadi artinya piknik itu belum tentu setahun sekali, jadi pasti ini akan terkena dampak yang juga sangat besar. Artinya kaitannya adalah ada hotel, ada restoran dan sebagainya, dan transportasi dan sebagainya. Tapi ada sektor-sektor lain yang semestinya itu bisa kita lihat tetap berdaya saing. Gitu mana. Jadi ini yang perlu ada pembelajaran ya. Kita kan kalau di dalam Islam itu segala sesuatu tidak mungkin tanpa ada rencana Allah gitu. Tinggal bagaimana kita itu membaca rencana tadi dan menjadikan kita lebih baik gitu kan. Nah, jadi sekarang ini terjadi COVID-19. Apakah semua itu negatif? Tentu tidak. Ya, jadi ada hal positif, ada hal negatif yang akan jadi pembelajaran kita. Nah, bagi pemerintah dari sisi ekonomi, tentu saja harus ada pembelajaran. Mana nih ternyata yang kita tetap berdaya saing, gitu. Mana yang kita ini ternyata tidak berdaya saing, dan mana yang ternyata ada potensi-potensi atau opportunity baru yang muncul pada saat seperti ini, gitu. Misalnya kita bicara pangan. Kita impor pangan itu pertumbuhannya luar biasa ya. Jadi kelas menengah kita itu tumbuh sangat tinggi, tetapi supportingnya tidak ada
ya. Dulu makannya itu kan sarapan nasi, Iya. nasi goreng gitu ya. Sekarang udah nggak mau nih nasi uduk, nasi goreng, maunya kan roti. Western ya. Nah, gayanya ada lifestyle-nya itu berubah. Sayangnya kita nggak punya tepung terigu, gitu kan. Nah jadi kita harus mengimpor itu. Kemudian buah, sudah nggak mau lagi buah kecapi, nggak mau buah kedondong gitu kan. Tapi maunya kan buah-buah yang itu juga impor ya. Harus apelnya apel Australia, terus kemudian juga anggurnya anggur dari Amerika dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kelas menengah kita itu meningkat banyak, konsumsinya banyak, tetapi tidak disupport dari dalam. Nah, ini saatnya pemerintah untuk memilah, ya, mengajak seluruh masyarakat. Ini ternyata kita tidak punya daya tahan nih. Kalau nggak punya berdaya tahan itu dari sisi dua-duanya, ya demand-nya, ya supply-nya, maka mari kita rubah, misalnya begitu. Kita kan bisa nih, biasanya kita pakai spaghetti. Oke lah, kita spaghetti nggak pakai terigu, tapi banyak sekali loh spaghetti itu pakai singkong. Gitu, atau pakai ubi gitu. Nah, jadi harus ada juga perubahan dari pengambil kebijakan ini untuk menyusun strategi. Demikian juga rumah tangga dan kita ini pribadi-pribadi ini. Karena kalau kita tidak berubah, pemerintah mau setengah mati merubah kayak apa juga nggak akan bisa kan. Jadi kalau kita sendiri juga, oh ya, mari kita belajar untuk makan tepung singkong. Mari berkreasi dengan tepung sagu. Atau mari kita berkreasi dengan yang lain, jadikan itu adalah gaya hidup baru. Nah jadi itu menjadi sangat keren itu kalau itu kemudian muncul. Nah jadi kebijakan pemerintah akan nyambung dengan perubahan lifestyle yang ada di konsumennya dan juga perilaku dari para pengusahanya. Oke, berarti sekali lagi hikmah yang didapatkan dari COVID-19 ini kita lebih bisa kreatif mestinya ya, Ibu ya. Harus. Apapun bisa dijadiin pemasukan asal terus berpikir ya, Bu ya. Dan ini cuman ada kata-kata yang tadi mungkin yang sempat kita singgung off air, new normal. Nah, kita butuh jangka waktu berapa lama sih? Perekonomian ini kan harus ada tumbuh pesat. Cuman dengan adanya ini agak sedikit mengerikan. Ini waktunya sendiri untuk tumbuh kembang kembali ini butuh berapa lama ya? Ya, jadi sekarang di mana-mana bicaranya pasti new normal ya. Iya. Jadi normal baru itu seperti apa? Nah, yang selama ini sudah didiskusikan yang disebut dengan normal baru, new normal itu lebih pada behavior dari masyarakat. Jadi yang tadinya itu suka makan keluar, sekarang makan di dalam rumah. Jadi yang muncul adalah opportunity bisnis untuk delivery misalnya gitu. Oh tadinya tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Oh maskernya tadinya hanya putih, sekarang sudah fashionable gitu. Itu adalah new normal yang lebih pada behavior dari masyarakat. Kita sangat berharap bahwa perubahan behavior dari masyarakat tadi ditangkap oleh para pengusaha, ditangkap juga oleh pemerintah, sehingga pada saat setelah COVID kita akan menuju pada keseimbangan baru, pada normal yang baru, itu dengan struktur yang lebih kokoh. Ada kemandirian di situ, ada perubahan sosial yang ada di situ, yang itu menunjukkan kekuatan kita. Nah, kita dipaksa oleh COVID ya. Padahal sebelum COVID, banyak negara itu anak-anak muda sudah di Kanada, kemudian di Amerika, juga di Jepang, mereka kan sudah bicara tentang go local. Jadi sangat bangga mereka dengan sesuatu yang apapun yang kaitannya dengan lokal. Nah, ini yang harus kita munculkan. Jadi ditangkap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Oke, berarti bisa dibilang ini insya Allah kedepannya untuk teman-teman industri kreatif ya bisa lebih berkembang lagi karena new normal ini semua akhirnya orang-orang juga bisa memaklumi. Jadi akhirnya bisnis apapun kayaknya bisa insya Allah bisa bangkit asalkan memang kita juga menekuni bisnis itu dengan kreatif dan juga mungkin bisnisnya juga disusun dengan baik secara publikasinya dan segala macamnya. Nah, Ibu, aku juga mau nanya misalnya seperti ini, kita ngomongin ini dari sisi pembisnis atau sisi ekonominya. Nah, ketika sekarang memang
tidak diperbolehkan mudik. Iya. Dimana biasanya keluarga di kota itu akan datang ke daerahnya dan mungkin ada sesuatu yang mereka bawa, ada sesuatu juga yang mereka tanamkan di keluarga di daerahnya sehingga perekonomian di daerah pun bisa mandiri dan berkembang. Nah, dengan tidak bolehnya kita untuk datang ke daerah atau mudik yang biasa kita membawa istilahnya saku dan segala macam, ini melihatnya seperti apa, Bu? Dan untuk daerah sendiri bisa berpengaruh nggak ya yang new normal ini gitu? Ya, saya rasa gini. Jadi dampak dari kita tidak mudik memang besar bagi daerah. Tapi saya tetap tidak sepakat kemudian mudiknya itu dilonggar-longgarin sehingga mereka bisa mudik dengan alasan biar ekonomi daerah itu bisa bergerak. Kenapa? Karena ada kok cara lain gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Dalam kondisi seperti ini orang kangen untuk pulang. Apakah kemudian pemerintah daerah itu berinisiatif untuk melakukan sesuatu, menyapa warganya yang ada di perantauan, walaupun itu secara virtual, diceritakan perkembangan daerahnya, apa yang bisa mereka sumbangkan. Jadi sumbang itu nggak cuman sumbang tanpa ada hasil, tapi kan semestinya pemerintah daerah itu bisa menyusun proyek-proyek kecil-kecil, misalnya ditawarkan, ini yang ada di perantauan, ini ada loh yang mau mengolah kedondong untuk jadi jus yang bisa dikemas dan bisa dijual dengan area yang lebih luas. Butuh berapa? Visibility study-nya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, pada saat itu disampaikan kepada para pemudik yang tidak jadi mudik ini, dananya bisa mereka investasikan. Nah, itu kan juga satu cara. Atau kalau sekedar oleh-oleh, mestinya jauh-jauh kemarin itu begitu awal Ramadan tidak diperbolehkan untuk mudik. Ini mestinya pemerintah daerah itu kan juga menawarkan yang biasanya dibeli oleh para pemudik apa saja. Nah, dibantu oleh pemerintah daerah, mari kita bantu untuk logistik, untuk dan sebagainya. Jadi ada kebersamaan juga yang dimunculkan. Tapi sekarang ini kan nggak ada. Ya, jadi semestinya gunakan kondisi COVID. Di mana kita harus di rumah saja, tapi banyak yang bisa kita lakukan walaupun kita di rumah saja. Ya, jadi tidak sekedar masing-masing anak menelpon atau video call dengan orang tuanya, silaturahim gitu ya. Tetapi ini pemerintah daerah juga bisa seolah-olah mengundang seluruh warganya gitu untuk mendengarkan, ini loh kita mau membangun destinasi baru. Ini kita tawarkan kebutuhannya 500 juta. Terus kemudian ini perhitungan bisnisnya seperti ini, kan bisa, Mak. Nah, jadi yang tadinya bisa mengeluarkan 10 juta untuk mudik, ini bisa dibelikan saham kan. Nah, jadi kalau tadi kekhawatiran bahwa daerah kemudian tidak ada gerakan ekonomi karena tidak bisa mudik, menurut saya ini karena kita nggak kreatif. Tadi seperti Mbak Dini bilang, kita harus kreatif nih gitu. Cari cara. Nah, ini sayangnya yang seperti ini nih kok ya belum muncul. Gitu. Atau mungkin solusinya penyuluhannya seperti apa untuk mungkin daerah-daerah yang memang bisa dikatakan tertinggal. Yang tadi Ibu bilang, apakah memang harus pemimpinnya datang langsung, terjun langsung ke daerah, atau harus seperti apa sebenarnya regulasinya, Bu? Sebenarnya ya ini atau kan sudah ada memang aturan-aturan dari pemerintah sendiri harus seperti apa? Kalau ide-ide seperti itu kan kita tahu ada pemerintah daerah yang kreatif, mereka sangat maju, mereka bisa membuat tutorial, mereka bisa buat modul ya, bagaimana caranya daerahnya tadinya nggak dikenal pariwisata, sekarang ini dia jadi sangat maju dengan pariwisata misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kan bisa juga membuat modul dan dia didengarkan oleh pimpinan daerah yang lain. Tapi kalau itu yang mengajak, presiden yang mengajak itu adalah menteri dalam negeri, wah luar biasa, Mbak. Jadi ini akan ada gerakan ya, walaupun tidak mudik tapi uangnya mudik. Nah, itu. Jadi uangnya mudik tidak hanya untuk belanja oleh-oleh tapi mudik untuk investasi di daerah. Ini yang harus disebarkan. Gitu. Jadi berarti bisa dibilang memang mungkin di beberapa daerah belum mendapatkan kesempatan mendapatkan modul atau penyuluhan bagaimana caranya memajukan daerahnya sendiri biar lebih mandiri. Nah, kemarin mungkin sempat aku dengar juga nih, atau beberapa daerah juga memang ada yang sudah inisiatif. Mereka menanam bahan makanan sendiri untuk mandiri sendiri.
memang kita harus mempersiapkan seperti itu ya Bu ya? Ya, kita bisa berpikir begitu untuk kepentingan sendiri, tetapi sebenarnya kan bisa lebih dari itu ya. Tidak hanya untuk survival, untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk ladang bisnis kan. Gitu. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah? Apa mereka tidak punya kemampuan? Kita kan mestinya bisa pilah ya. Daerah-daerah yang tidak punya kemampuan, ini banyak komunitas kok. Misalnya dompet duafa gitu kan juga datang kemana-mana bisa melakukan itu. Tetapi ini harus ada juga strateginya. Misalnya gini, 6 bulan pemerintah akan memberikan bantuan sembako kan? Nah, kenapa dana yang demikian besar, 600.000 kali sekian juta rumah tangga kali 6 bulan? Itu semua barang-barangnya tidak dilewatkan UKM. Semestinya kan kita harus bisa setiap daerah menggunakan keunggulan daerah masing-masing. Kalau daerah nelayan, ya sudah mereka diberikan itu berbasis kepada ikan. Bisa bikin nugget ikan, bisa bikin abon ikan, jangan disamaratakan gitu. Jadi termasuk juga makanannya jangan semua beras, kan ada daerah-daerah yang mereka memang menghasilkannya sagu gitu. Nah, jadi ini yang juga memerlukan kebijakan yang tidak mudah. Kalau cuma mengalokasikan anggaran itu hitungan menit aja udah selesai. Tinggal dihitung kemudian kita alokasikan sekian triliun. Tetapi yang kita harapkan itu adalah apa? Multiplier efeknya. Nah, jadi walaupun sama-sama 400 triliun, kalau langsung diberikan untuk memberikan barang-barang yang itu pabrikan semua, ya nggak akan merembet kemana-mana, gitu. Tapi kalau 400 triliun itu jadi captive market, ya bagi masyarakat termasuk UKM misalnya 90 triliunnya adalah untuk sembako. Ini kan bisa luar biasa, Mbak. Nah, kalau bicara sabun, semua UKM aja bisa bikin sabun, ya kan? Jadi ini menjadi unik sekali karena kita memang akan memberikan sesuatu yang diproduksi oleh kita sendiri, gitu. Jadi berasnya ya jangan disamakan, kan daerah masing-masing udah ada. Nah, ini yang belum terpikir. Kita sudah juga sampaikan ya, karena kita kepengennya itu yang kebasahan, ya, yang kena basahnya dana tadi itu makin banyak. Tapi kalau netesnya langsung ke bawah, selesai cuman satu titik yang dapat. Tapi kalau dilewatkan dulu, kemudian kita lewatkan lembaga keuangan mikro nih, ada BMT, kemudian juga ada arisan, dilewatkan itu, maka dana yang sama itu bisa menghidupkan banyak. Gitu. Nah, jadi itu yang kita harapkan, tidak hanya masyarakat yang harus kreatif nih, di rumah harus kreatif, tapi kebijakan pemerintah juga harus kreatif karena katanya ini new normal kan, jadi nggak boleh pakai kebijakan yang sebagaimana biasanya saja, ya nggak boleh kita ini business as usual, jadi harus ada perasaan bahwa ini memang krisis nih. Gitu. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda. Kebijakan juga harus berbeda. Gitu. Jadi bisa dibilang kita juga harus aware sebenarnya kalau memang ternyata global dan negara kita memang sedang tidak baik-baik ya Bu ya. Ya. Cuman yang tadi Ibu bilang juga sebetulnya pemerintah juga harus ada prioritas memfokuskan dulu COVID-nya atau menumbuhkan perekonomiannya. Nah, gimana ya Bu ya? Sebenarnya apakah sekarang pemerintah juga sudah sejalan dengan prioritas seperti itu dengan menumbuhkan perekonomiannya dan juga menuntaskan COVID-19 ini? Karena bisa dibilang ketika pemerintah juga sudah menginformasikan melandai kasus COVID, ternyata justru korbannya malah meningkat. Masyarakat lebih cepat merespon. Iya, betul. Dan akhirnya berdampak lagi pada perekonomian lagi sebenarnya. Ya, itu seperti apa Bu? Ya, jadi gini. Memang kita harus sangat berhati-hati untuk mengambil pilihan kebijakan. Semua negara memang terdampak, tapi pilihan atau respon kebijakan atau solusi atau jalan keluarnya beda-beda. Ya, kalau kita bicara tentang Singapura, dia tidak punya apa-apa. Selama ini dia hidup dari jasa. Kalau nggak ada orang ekspor, dia nggak hidup. Kalau nggak ada orang nanam uang di situ, dia nggak akan hidup. Tapi di Indonesia kita itu punya market,
Ya, kita punya 270 juta penduduk. Jadi kalau mau bikin sepatu kita perlu 270 juta sepatu. Kalau kita perlu kerudung, itu kerudungnya separuhnya kali ya, 140 juta kerudung gitu. Kalau kita beli makanan dan sebagainya, artinya kita sebenarnya solusinya beda dengan Singapura. Singapura memang harus betul-betul ketat karena dia kepingin jasa mereka keburu jalan lagi. Dan kalau Indonesia tidak berkembang, dia juga tidak. Nah, demikian juga misalnya kita bicara Vietnam. Vietnam memang orang investasi di Vietnam mudah, tapi dia juga beda dengan kita, gitu. Jadi mari kita membuat satu strategi yang betul-betul Indonesia banget gitu loh, unik gitu. Kita nggak bisa nyontoh dari yang lain ya. Satu, kalau di Thailand, di Vietnam mereka sudah masuk pada aging population. Aging population itu negara dengan jumlah penduduk yang tidak produktif atau yang tua-tua itu lebih banyak daripada yang muda. Sementara Indonesia itu masih pada era menuju pada bonus demografi. Ya, jadi yang produktif itu jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif. Nah, ini kan sangat berbeda dengan mereka. Solusinya apa? Mereka tidak punya market, kita punya market. Mereka tidak punya lahan, kita punya lahan. Gitu. Nah, jadi mari kita menjadikan Indonesia ini sebagai market kita yang terbesar. Jadi kalau kita bicara new normal, setelah COVID, apakah negara-negara maju itu akan merubah kebijakannya? Iya, mereka akan lebih inward looking. Mau lembaga-lembaga multilateral mendorong untuk globalisasi nggak akan. Mereka pasti akan inward looking. Ya, China juga memikirkan bagaimana biar dia survive. Apakah dia akan ekspansi atau dia di dalam? Demikian juga Amerika. Apakah mereka seperti tawaran Trump mau membuat apa-apa sendiri dalam negeri atau dia tetap mau mengimpor? Mereka akan merubah itu. Nah, Indonesia itu harus juga melakukan pemikiran yang sama dengan mereka. Ya, jadi kita juga harus tahu kita punya market. Gimana caranya biar market itu kita isi sendiri. Kita punya 230 triliun APBN. Bagaimana agar uang pemerintah yang dari pajak itu juga menjadi captive market atau jadi market yang pasti untuk produk-produk di dalam negeri. Nah, ini kan harus memerlukan strategi-strategi, tapi jangan khawatir, kita tidak perlu pesimis. Yang kita perlukan adalah membuat strategi yang pas. Gitu ya, karena sekarang mungkin angkatan kerja kita tadi produktif, tapi pendidikannya SMP ke bawah, itu 56%. Tapi mereka itu walaupun pendidikannya rendah, mereka melek digital. Nah, ya kan? Ya, jadi penetrasinya di Indonesia itu hampir 60%. Jadi coveragenya hampir 95%. Artinya apa? Kita memerlukan sebuah strategi di mana anak-anak yang pendidikannya rendah tapi dia melek digital bisa diikutkan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan gitu. Jadi nggak perlu semua harus sarjana atau harus S3, nggak perlu. Tapi kalau memang kita akan menggunakan misalnya import substitution atau mencari pengganti impor untuk tepung singkong, karena kita impor lebih dari 6 triliun setahun. Nah, kalau anak-anak tadi, anak-anak muda yang pendidikannya SMP ke bawah, cuman bikin tepung tapioka masuk nggak bisa. Yang penting adalah ada anak yang tahu digital di situ sebagai drivers untuk membuatkan platform, baik platform untuk produksinya maupun platform untuk marketingnya, kemudian pemerintah dengan kebijakannya menggunakan fiskalnya yang beli dalam negeri tak kasih subsidi atau saya kasih diskon. Nah, jadi inilah yang harus dikaitkan. Belum lagi kita tepung kelapa. Di Indonesia Timur kelapa itu begitu banyak. Dan kita adalah yang terbaik, paling bagus kelapanya. Tapi kopranya dijual begitu saja. Dan kita mengimpor tepung kelapa untuk industri makanan gitu. Nah, kalau cuman bikin begitu, masuk universitas nggak bisa bikin mesin cuman untuk bikin tepung kelapa. Nah, jadi itu yang sekarang ini harus kita detilkan satu persatu. Jadi tidak ada daerah yang tidak memiliki potensi. Yang diperlukan adalah tadi dibantu untuk membuat strateginya, dibantu didukung dengan kebijakan pemerintahnya, sehingga mereka yang penting bikin bisa, marketnya kemana? Nah, makanya kebijakan perdagangannya yang mestinya
ya jangan diimpor semua dong, Iya. mudahin untuk yang dari dalam negeri misalnya Betul, gitu. betul, Jadi betul. betul-betul ada strategi yang komprehensif. Jadi sangat berharap saya ini anak-anak muda ini justru menemukan ada peluang-peluang baru di sini. Iya, Ya, dan tugas pemerintah tanya ini di sini nih. Iya. Saya merubah kebijakan ini, kamu masuk ya. Nah, cuman begitu aja, Mbak. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Oke, aku baru tahu ternyata Bu, kalau misalnya untuk impor tepung tadi sih Tapioka. tapioka itu 6 triliun. Karena tidak hanya untuk industri, sekarang industri makanan kita itu Iya. tumbuh double digit. Terus industri tekstil kita juga memerlukan tepung itu. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya industri yang memerlukan cuman sekedar tepung tapioka. Belum lagi kita tepung untuk rumput laut. Iya, Impor kita itu juga jumlahnya sangat besar. Nah, jadi gimana? Kita kan bikin tuh makanan-makanan dari kelapa. Iya, Keunggulan kita di situ, tapi kita kemudian tepungnya kita impor. Iya. Ya, jadi dari sesuatu atau dari produk-produk yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, Ya. ya, dijadikan ada industri perdesaan, itu kan akan luar biasa. Jadi itulah ibroh dari atau pembelajaran dari COVID-19 gitu loh. Jadi semua itu akan menjadi berlomba-lomba Iya. untuk melakukan sesuatu, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja gitu. Soal masalah impor sendiri di masa COVID-19 atau pandemi ini ada keterbatasan Bu, yang tadi Ibu bilang justru sebenarnya Indonesia kan istilahnya kalau misalnya ini aja taruh singkongnya aja gitu langsung tumbuh banyak gitu dengan tanah-tanahnya yang subur Iya. ini. Nah, di selama Covid ini impor pangan ini ada pembatasan atau seperti apa Bu sebenarnya? Otomatis karena kan negara-negara yang menjadi sumber impor kita Iya. itu mereka mengalami COVID. Oke. Ya, artinya banyak sektor yang harus ditutup. Seperti misalnya transportasi nggak bisa. Oke. Industrinya juga disuruh tutup. Jadi kita sulit untuk melakukan impor. Nah, ini yang mestinya harus ada percepatan. Jadi ini kesempatan untuk mencari kalau gitu apa yang bisa kita lakukan, gitu. Demikian juga obat-obatan. Obat-obatan itu kita kan juga sulit untuk mengimpor karena tadi keamanan dari sisi ketersediaan, ya, logistik dan sebagainya. Tetapi kita kan punya local wisdom, ya, herbal. Nah, banyak sekali universitas yang juga sudah melakukan penelitian-penelitian untuk meningkatkan, kan sekarang ini yang paling penting daya tahan tubuh kan. Iya, Nah, imunitas. kalau daya tahan tubuh itu kan kita punya herbal yang waduh dari A sampai Z deh, mungkin nggak cukup A sampai Z gitu. Nah, kalau itu kemudian dijadikan sebuah opportunity tadi, maka kita akan bisa menggerakkan banyak sekali anak-anak muda yang pengangguran kita itu sekarang banyak sekali Mbak, lebih dari 25 juta. Kalau ada setengah menganggur dan sebagainya. Dan kalau itu tidak tertangani setelah COVID, maka setelah kita ekonomi bermasalah, sosial bermasalah, maka selanjutnya adalah political stabilitas. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya tadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita identifikasi yang bisa dilakukan. Karena kalau stabilitas politik juga terkena, imbasnya ke ekonomi lagi juga ya. Itu jadi panjang. Jadi panjang ya. Jadi berarti sekali lagi mungkin gimana ya Bu ya, kayak menumbuhkan rasa optimis kita, solusi terbaik dalam krisis ekonomi kita untuk kita bisa bangkit lagi, itu solusinya seperti apa sekali lagi Bu berarti? Jadi kalau kita akan pemerintah, presiden selalu bilang bersama melawan COVID. Melawan COVID itu tidak hanya dengan disinfektan, tidak hanya dengan masker, ya, tidak hanya menjaga daya tubuh, tetapi juga melawan COVID itu dengan kita memperkuat struktur ekonomi kita, memperkuat struktur sosial kita, sehingga tidak ada kesenjangan yang lebar. Dengan cara apa? Mereka harus bekerja. Ya, karena orang tidak mungkin punya pride, tidak mungkin mereka punya peningkatan pendapatan kalau tidak bekerja. Nah, bekerja apa? Tadi kita sudah diskusikan sangat banyak. Dari yang sangat sederhana sampai untuk produk-produk yang mereka menggunakan teknologi tinggi. Kita punya semua itu. Nah, berkah selama COVID ini kan empati kita sudah luar biasa. Tidak hanya membantu, tetapi juga membeli. Ya, kita tahu petani di sana mereka panen tidak ada yang beli, langsung habis. Petani di sana tidak ada yang beli, langsung habis. Jadi artinya
sebenarnya kita itu juga bisa mengkonsumsi produk-produk dari dalam negeri gitu kan. Yang kurang apa? Informasi dan kemudahan aja. Nah, kalau itu terus dimunculkan ya, pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita itu yang terus memompakan, kita lanjutkan ini untuk memperbaiki tadi struktur ekonomi kita, struktur sosial kita, maka insya Allah nanti sosial politik itu akan bisa terbentuk dengan sendirinya pada saat kita sudah punya kekuatan tadi. Baik, berarti tetap ya optimisme harus tetap didahulukan ya, kreativitas juga tetap didahulukan dan semoga dengan adanya pandemi ini banyak hikmah yang kita dapatkan ya, dan pengennya segera kondusif, pengennya kembali normal lagi ya. Kita nggak pernah tahu ya Bu, new normal itu nanti akan seperti apa, berjalan lancarkah atau memang ada kendala dan segala macam. Tapi yang jelas kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini bisa segera bahasanya nyah sekali segera hilang dari Indonesia dan dari dunia. Dan aku juga mengingetin Ibu sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk melengkapi kebaikan bersama Dompet Duafa, karena Dompet Duafa juga punya program-program yang dihadirkan untuk cegah tangkal COVID. Ini untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID. Teman-teman bisa ikut berdonasi melalui layar kaca dengan men-scan ya, menggunakan e-wallet-nya silakan yang ada di layar kaca yang tertera, dan juga teman-teman juga bisa melalui nomor rekening juga yang tertera. Nah, mungkin ini harapan sekali lagi Bu, harapan ini mungkin closing statement dari Ibu sendiri, dan harapannya seperti apa agar bisa kita bilang kalau kita sebagai masyarakat harus aware dengan perekonomian, dan perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja, dan bagaimana sekali lagi untuk menumbuhkan rasa semangat dan optimisme kita. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Yang pertama tentu saja kalau kita mau bicara optimisme di bidang ekonomi bisnis, yang pertama mari kita fokus terlebih dahulu untuk bersama-sama disiplin ya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Ya, kita tidak perlu lagi mengeluarkan pengorbanan yang banyak hanya karena ketidakpedulian, hanya karena ketidakdisiplinan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kita putus untuk terus berpikir kreatif dan optimis. Ya, kita ini sudah sangat biasa. Kalau ada keterbatasan, maka muncul itu ide-ide kreativitas dan sebagainya. Maka di kala COVID ini kita sudah diberikan keterbatasan yang sangat banyak, ruang gerak juga terbatas, kemudian kegiatan kita juga sangat terbatas. Nah, mestinya dalam kondisi seperti ini maka kita kemudian dipaksa untuk berpikir hal-hal yang sifatnya lebih inovatif, untuk kita menyesuaikan diri pada kondisi ke depan yang tentu akan berbeda dengan kondisi sebelum COVID. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah, bismillah kita bisa melakukan, bisa melewati itu. Amin 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 ya robbal alamin. Ibu sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya ngobrol-ngobrol. Aku sebenarnya kayak lagi dapetin ilmu baru ya, terus kayak lagi kuliah berapa SKS, masya Allah ya Allah. Lagi ngobrol ya. Lagi ngobrol. Kita ngobrol seru, ngobrol serius tapi santai, tapi biar aware juga soal insan muda. Apalagi mungkin insan muda yang lagi berbisnis sekarang mulai kepikiran kalau kita nanti setelah COVID ini ada new normal, di mana ini peluang yang bisa kita raih ya untuk perekonomian kita biar meningkat ya, keluarga juga punya pendapatan ya, punya penghasilan ya. Jadi semoga sekali lagi obrolan kita hari ini bermanfaat dan berguna ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau salah-salah kata. Yang jelas terima kasih banyak untuk Ibu waktunya yang sudah memberikan informasi yang luar biasa, ngobrol-ngobrol sama kita mengenai krisis perekonomian yang ternyata cukup mengerikan sebenarnya, dahsyat sekali ya dari dampak COVID-19 ini. Dan teman-teman diingatin sekali lagi, tentunya Humanity Talk Podcast ini insya Allah akan selalu hadir dan mengajak teman-teman tentunya untuk melengkapi kebaikan bersama Dompet Duafa. Kalau gitu saya Dini Andromeda dan beserta Ibu Henry yang sudah hadir sini mengucapkan sekali lagi selamat beraktivitas untuk teman-teman dan insan muda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast.